Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dan betapa nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa, semoga Allah meneguhkan hati kita, mengistiqomahkan niat kita untuk selalu taat kepada Allah, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dengan demikian semoga Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di yaumil qiyamah di akhirat kita akan dimasukkan ke surganya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kemarin tanggal 14 Februari 2024 perhelatan akbar nasional pemilu dan pilpres telah terselenggara dengan baik, meskipun seperti dugaan semula praktek-praktek kecurangan terjadi di berbagai tempat. Di mana-mana muncul banyak laporan tentang terjadinya kecurangan. Yang paling mencolok tentu saja selain serangan subuh, ya, kita bisa menyaksikan di grup-grup WhatsApp ataupun yang sudah diupload di media sosial seperti Facebook, ya, tentang bagi-bagi duit, ya. Bahkan ada sebuah pondok itu yang kemudian santrinya itu dikerahkan untuk memasukkan duit ke amplop, ya. Dimasukkan duit ke amplop, jumlahnya 2,1 M, ya, nggak tahu satu amplopnya berapa ratus ribu, ya. Dan yang lucu, yang ngambil gambar itu kemudian bicara begitu, ya, bicaranya begini kurang lebih, ya, mudah-mudahan yang memberi duit barokah, yang menerima juga dapat barokah. Jadi kadang-kadang kelucuan seperti itu terjadi, ya, padahal jelas dalilnya adalah bahwa yang menyogok maupun yang disogok akan masuk neraka. Nah, ya. Dan kemudian selain serangan fajar, yang paling banyak terjadi adalah surat-surat suara yang sudah tercoblos, ya, sudah dilubangi di posisi paslon tertentu, ya, terutama dalam hal ini yang untuk pilpresnya, ya, sudah banyak laporan tentang kecurangan, yaitu kartu-kartu suara yang sudah tercoblos, ya, padahal belum dicoblos oleh pemilih, ya. Itu yang terjadi, teman-teman. Dan kemudian praktek yang berikutnya, dan ini tentu kita bisa saksikan lebih komprehensif di film yang sangat viral dan fenomenal, yaitu film Dirty Vote, yang kemudian seperti kemarin kita ikuti perkembangannya karena pesanan ataupun desakan dari kubu sebelah, akhirnya film Dirty Vote di YouTube di take down, ya, dihapus, dihilangkan. Tetapi tidak kurang akal karena banyak netizen yang sempat mendownload, sempat menyimpan film itu, file film itu, kemudian diupload lagi, ya. Jadi sudah tembus 5 juta yang menonton, ya, kemudian di take down, dan sekarang muncul versi yang unggahan ulang, ya. Jadi upload atau postingan ulang.
Nah, teman-teman, dari film Dirty Vote itu kita bisa menyaksikan tentang praktek-praktek kecurangan. Yang terakhir yang seperti yang diduga bahwa sore hari kemarin itu sudah muncul hasil-hasil quick count, ya quick count, tergantung lidahnya ini, quick count. Yang kemudian karena quick count ini dilakukan oleh kubu sebelah, ya sesuai dengan pesanan, termasuk di media-media mainstream, termasuk di televisi nasional, ya yang menyebutkan bahwa hasil quick count itu dimenangkan oleh, ya kita sebut saja sekarang, tidak perlu tersamar, pasangan 02, ya sehingga banyak rakyat, khususnya pendukung Amin itu yang kemudian ya sedih begitu ya, apalagi kalau kemudian percaya dengan hasil quick count itu, ya yang menunjukkan bahwa 02 itu menang satu putaran karena lebih dari 50%, ya. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa quick count itu bukan hasil yang resmi, ya. Yang resmi tentu adalah real count, ya, penghitungan yang real, dan sekarang masih belum selesai. Tetapi untuk sementara dari catatan tim pemenangan Amin, ya, dari hasil real count itu, ya sudah terlihat posisinya adalah memang 02 memimpin, ya, tetapi masih di bawah 50%, ya. Dia kurang lebih 45%, kemudian pasangan Amin 01 42%, ya, sedangkan pasangan 03 itu jauh di bawah sekitar 11%. Jadi insya Allah untuk Pilpres ini akan dilakukan 2 putaran, ya. Nah, kalau dua putaran ini, ya ini tentu seru, ya, meskipun ya dampaknya tentu pembekakan biaya, ya. Ya, tapi karena risiko demokrasi ya seperti ini, ya, high cost ekonomi, ya, ekonomi biaya tinggi demokrasi itu, ya. Oleh karena itu nanti dilaksanakan pada bulan Juni, ya, untuk putaran kedua ini. Nah, mudah-mudahan terjadi suatu dinamika eskalasi yang kemudian menyatukan 01 dan 03, ya. Karena 03 ini termasuk kelompok yang disakiti oleh 02. Yang tadinya sekubu, ya, yang tadinya sekubu sekolam, kemudian pecah kongsi, ya, menjadi lawan. Ya, mudah-mudahan 03 menyalurkan suaranya untuk 01. Ya, nanti Pak Ganjar dikasih jabatan Menteri Dalam Negeri juga boleh lah, atau Pak Mahfud dikasih tetap Menko Polhukam, cocok lah, boleh itu, ya. Konsesinya seperti itu barangkali, ya. Sehingga yang penting itu politik dinasti harus kita stop, jangan sampai terjadi, ya, karena kalau politik dinasti itu terjadi, negara ini akan makin hancur, ya. Karena yang terjadi adalah kemudian kepentingan mereka, agenda-agenda mereka, ya. Dan bayangkan negara sebesar ini, sehebat ini, kalau kemudian dipimpin oleh seorang presiden anak ingusan, ya kan, yang nggak ngerti apa-apa, ya dia pasti akan disetir oleh orang-orang tim khusus yang menyetir tentang kebijakan-kebijakan nasional, ya. Karena sesuai bocoran dari Mbak Koni Bakri itu, ya, seandainya, ya, kemudian nanti yang dimenangkan adalah pasangan 02, ya, si Pak Prabowo itu hanya dikasih jatah hanya sekitar 2 tahun. Setelah itu dengan mekanisme yang sedemikian rupa, ya kan, ya, dengan cara halus, agak kasar sampai yang kasar, dia dihentikan dari jabatan presiden. Maka sesuai undang-undang yang naik adalah wapresnya, yaitu si anak ingusan itu, kan mengerikan ini. Nah, teman-teman mungkin bertanya kenapa tausiah saya memihak? Ya memang, ya, saya memang memihak sesuai dengan arahan ulama-ulama yang garis lurus, ulama-ulama yang hanif, ya, ulama-ulama yang tak terbeli oleh uang maupun iming-iming jabatan dan kekuasaan. Bahkan MUI Jawa Barat yang dipimpin oleh Kiai Haji Atian Ali MDai, nah ini Ustadz yang sudah saya kenal sejak saya kuliah di Bandung. Beliau rutin mengisi tausiah di Masjid Salman. Beliau bahkan mewajibkan umat Islam di Jawa Barat memilih 01. Bayangkan, ya. Nah, luar biasa ini. Tentu tidak sembarangan seorang ulama kemudian membuat semacam fatwa seperti itu. Ya, dengan pertimbangan, dengan dalil-dalil, dengan payung hukum agama yang jelas, ya.
Jadi oleh karena itu bagi teman-teman sahabat-sahabat yang mulia pendukung 01 bersabarlah ya, jangan percaya dengan hasil quick count karena nanti yang berlaku adalah real count dan pastinya penetapan oleh KPU ya, mudah-mudahan KPU tidak macam-macam nanti ya. Ya, ditetapkan bahwa akan terjadi 2 putaran ya, dan dengan 2 putaran ini insya Allah Amin akan menang ya, karena suara-suara yang tidak mendukung 02 mudah-mudahan akan disalurkan ke 01. Demikian teman-teman, sahabat yang mulia yang bisa saya sampaikan. Ya memang tausiah saya agak berbau politis, tidak agak ya memang berbau politis. Ya, karena saya sesuai dengan petunjuk arahan dan himbauan ya, kalau boleh saya istilahkan dengan terminologi militer ya perintah dari ulama-ulama yang hanif ya, dari hasil istimewa ulama itu untuk kita mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang paling islami lah ya. Memang dalam pandangan kita, dalam pandangan manusia ya, yang dohir, yang tampak ya, pemihakannya terhadap perjuangan Islam, yaitu pasangan 01. Demikian, kebenaran datang dari Allah. Bila saya dalam menyampaikan kata-kata ada kekurangan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.